Mas tutorial Sugen Dadak, mantap. Ngepet pak. Iso ay. Welcome to answer your question. Mas, kita tiap bulan deposit 1 juta karena paling trading, kita otomatis kan boleh nambah. Misalkan kita 1% ikut nambah juga. Oke, kalau kayak gitu, kalau saya sih biasanya pak ya, biasanya kalau udah 2 kali modal, jadi contoh modal itu 10 juta, saya profit sampai 10 juta. Nah itu resiko bakalan tetap 1%, tetapi pakai modal yang baru, yaitu 20 juta. Nah jadi gitu. Gimana rasanya punya income per bulan 100 juta lebih? Oh ini menarik, income 100 juta lebih itu lifestyle saya nggak berubah. Dulu di income 50 biasa, di income 100 juga biasa. Jadi nggak ada banyak perubahan di saya. Yang ada perubahannya dulu ketika gaji saya itu 1.050.000 waktu di Surabaya dulu 1.050.000. Kemudian di Australia kita dapat 40, itu berubah banget drastis. Nah, sekarang udah di atas, alhamdulillah bisa di atas 100. Itu nggak banyak berubah sih pak, nggak banyak berubah. Yang berubah tadi dari 1 langsung jadi 20. Itu kayak apa ya, kayak wow ternyata bisa ya gitu, kayak bisa ya. Saran buat saya masih umur 17 tahun pakai modal kecil buat belajar trading. Sarannya, 1, pakai akun Sen dulu. Oke, pakai akun Sen. Jadi modal kecil kelihatan seperti modal gede. Kemudian resiko kecil aja, 1%, 2%, itu segitu aja. Yang paling penting 1 yaitu skillnya harus dapat dulu. Oke, skill. Jangan cari uangnya, cari skillnya dulu. Kalau skillnya sudah dapat, skill tradingnya udah dapat, udah bisa ngasilin, itu trading itu menarik. Bisa di macam-macam nanti bisnisnya. Bisa funded account, jadi Anda masuk ke perusahaan, nanti perusahaan yang biayai, ada funded trader. Terus mungkin jualan sinyal, itu juga bisa jadi technical analyst. Jadi intinya skill dapat, itu enak banget. Sesimpel apa sih trading itu? Jadi sesimpel apa trading itu? Trading ini sebenarnya simple banget. Saya tunjukin, ini Excel yang saya bikin udah dulu kan. Ingat dulu, contoh modal 1000, modal aja. Kita trading dengan random aja atau flip coin biasanya. Kan kadang-kadang kalau flip coin kan loss. Kalau loss $10, kalau untung 20. Kita pakai risk and reward 1:2. Saya penyakit lossnya, loss terus. Hidup gua loss terus ya. Banyak lossnya, winnya sedikit. Lossnya 33, winnya 17. Kita masih untung $10 karena lossnya stabil, untungnya stabil. $10, 20, number of trade-nya 50, masih tetap untung $10. Jadi ketika kita resiko stabil, ketika gagal 10, ketika untung 20, terus menerus stabil, walaupun pakai flip coin, walaupun ngawur gitu maksudnya, itu untuk habis modalnya itu agak susah. Bayangin 33 gagal, 17 untung, banyak gagalnya, banyak banget. Jadi hati-hati kalau misalkan margin call atau habis modalnya, mungkin bisa pakai cara yang ini. Oke, sesimpel itu sebenarnya. Kalau mau simpel, saya jelasin yang simpel mungkin. Jadi banyak lossnya padahal untuk winnya. Kalian bisa lihat di YouTube, cari aja di sini coin, flip coin Rizky Aditama, cari aja flip coin. Nah, saya nyoba eksperimen dengan flip coin, nggak ada technical analysis, masih tetap untung. Dia nggak banyak namanya pakai koin, ngawur. Nah, jadi begitu. Kalau dibuat simple bisa. Kemudian, Mas, apakah transaksi di bawah 1 lot tidak dilempar ke liquidity provider? Tergantung brokernya sebenarnya, Pak. Jadi ada broker yang dilempar, ada yang ditangani broker itu sendiri. Ada yang biasanya bilang DD sama non DD, dealer desk sama non dealer desk. Jadi tipe brokernya itu ada 2. Dealer desk itu yang dijual belinya sama broker aja. Non dealer desk itu brokernya hanya inilah ke sini, ke liquidity provider gitu. Yang bagus yang mana? Menurut saya dulu paling saya bakal bilang ke liquidity provider karena nggak ada hubungannya sama broker. Tapi semakin lama ada plus minusnya sih sebenarnya.
harga juga nggak bisa dimanipulasi karena langsung real di market. Jadi bedanya Anda itu langsung jual beli sama broker, yang satunya Anda jual beli sama market. Bedanya cuma itu aja sih. Mas, kenapa akun saya di FBS hilang? Saya sudah off trading 6 bulan. Akun saya di FBS hilang. Oh ya, update untuk broker FBS. FBS untuk akun sen bakalan dihilangkan. Ini sudah hilang. Jadi kalau kalian punya broker FBS mau open akun sen itu nggak bisa, udah nggak bisa. Terus kalau kalian sudah punya akun sen itu pastiin ada uang di dalamnya. Kalau nggak ada uang bakalan dihapus. Jadi pastiin ada uangnya. Kalau nggak salah rentang waktunya 1 minggu. Kalau 1 minggu 0 rupiah di akunnya bakalan dihilangkan. Itu kebijakan FBS. Saya baru dapat info kemarin. Oke, Milk BWZR. Kenapa IB broker jadi pandangan jelek di mata orang-orang, Mas? Mohon penjelasannya. Oke, ini agak persepsi yang berbeda sih. IB itu namanya introduce broker. Oke, jadi yang memberikan kita info tentang broker. Contoh, ada orang yang ini loh join di Agnes atau FBS ini pakai link saya, itu namanya IB, introduce broker. Jadi kita diberikan link sama dia untuk masuk ke brokernya. Dia bakalan dapat untung ketika kita open posisi, bukan saat kita loss, itu beda lagi. Memang asli kalau IB itu kayak gitu. Pandangan jelek dikarenakan kemarin yang waktu Binomo kemarin kan ada namanya afiliator kok, jadi dikait-kaitkan sama IB ini. Mas, modal $20 enaknya pasang berapa lot? Dolar kecil banget ya. Itu bisa pakai akun sen, kemudian pakai lot paling kecil di akun sen, nggak apa-apa. Jadi menurut saya itu gini, kenapa saya selalu pakai modal kecil, soalnya nanti takutnya habis uangnya. Mending pakai resiko kecil, skillnya dapat dulu. Karena kalau kita pakai resiko gede, habis, udah simpen uang banyak kan, kasihan. Udah kerja banting tulang, uangnya habis di trading, kasihan. Mending yang santai-santai aja. Oke, menarik. Ini dari Pak Kevin Togatoro. Mas Aditama, izin tanya, apakah Mas Aditama dulu pernah ikut kelas atau webinar forex? Apakah itu bermanfaat atau lebih baik backtest dan trading sendiri ya? Terima kasih. Saya pertama kali ikut di Astronaci, beli bukunya dan lain-lain, itu pasti kan. Tapi semakin lama beli buku ini DVD, beli DVD bukan buku. DVD kok nambah terus DVD-nya. Kemudian itu loh lumayan banyak dulu karena $1.000 pakai resiko 0,1. Saya nggak tahu money management sama sekali. Ketika kita di Australia, saya mentoring lumayan banyak orang luar semua. Di situ mindset lumayan kebuka, money management semakin bagus, risk and reward jadi lebih paham banget. Di situ mulai berubahnya. Karena di Indo kelihatannya orang lebih suka modal kecil langsung jadi gede berapa bulan. Itu lebih suka kayak gitu Indonesia daripada grow yang signifikan pelan-pelan tapi untuk seumur hidup. Itulah.